Halo pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan channel Potongan Film. Oke, kali ini Potongan Film akan memberikan alur cerita tentang seorang janda Bahenol yang bertemu dengan seorang dokter yang muda yang sangat tampan. Dan dokter muda tersebut bernama Zhang Feng. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya pemirsa subscribe dulu channel Potongan Film untuk keberlangsungan channel Potongan Film agar Mimin lebih semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang menarik. Oke, langsung saja, inilah alur cerita Potongan Film tentang janda muda yang hot dengan seorang dokter muda yang tampan. Inilah Dokter Zhang. Setelah membaca surat keputusan, ia mengingat kembali masa lalunya, yaitu pacarnya yang berduaan dengan laki lain. Dan setelah mendapatkan surat keputusan tersebut, Dokter Zhang akhirnya pergi. Dokter Zhang yang ditugaskan di sebuah kampung akhirnya berjalan di kebun. Tak lama kemudian, Dokter Zhang mendengar suara wanita yang meminta bantuan. Dan ternyata yang benar-benar adalah sosok wanita cantik yang terlentang di kebun. Melihat tubuh gadis tersebut tidak berdaya, akhirnya Dokter Zhang memutuskan untuk melepaskan bajunya untuk menghangatkan tubuh gadis tersebut. Jangan berpikir yang aneh-aneh dulu ya pemirsa. Dokter Zhang hanya ingin menghangatkan tubuh wanita tersebut dengan bajunya. Tiba-tiba wanita tersebut bangun dan kaget. Apa yang kamu lakukan dengan aku? Kenapa kamu melukku? Dokter Zhang menjawab, aku hanya ingin menjaga suhu tubuhmu. Dan minumlah air putih ini agar tubuhmu bugar. Setelah meminum air tersebut, wanita tersebut sedang ganti baju dan bertanya pada Zhang, siapa namamu? Namaku Zhu Jiangfeng. Dokter Zhang pun melihat kemolekan tubuh wanita tersebut, dan wanita tersebut pun sedikit menggoda Dokter Zhang. Memang agak genit ya pemirsa. Dan Dokter Zhang pun berkata, aku tidak berniat mengintip. Dan wanita tersebut meminta Dokter Zhang untuk membantu membenarkan resleting bajunya. Wanita tersebut bertanya pada Dokter Zhang, kenapa kamu tidak buru-buru mengenjrot aku pas aku menyuruhmu membantu membenarkan resletingku? Zhang pun menjawab, aku tidak berniat untuk mengintip dan tidak berniat untuk mengenjrot kamu. Oh ya, nama saya Dokter Zhang. Saya 23 tahun dan gadis itu pun mengenalkan diri, nama saya Liu Mei dan saya 26 tahun, 3 tahun lebih tua darimu. Dengan sedikit genit, gadis itu menawarkan adiknya untuk menjadi pacar Pak Zhang. Namun Zhang lebih menyukai Mei. Tapi sayang, Mei berkata kalau dia sudah menikah dan Dokter Zhang kaget kalau status Mei sudah menikah. Dan akhirnya Mei pun menceritakan masa lalunya kepada Dokter Zhang. Walaupun sudah menikah, ternyata Mei tidak mempunyai hubungan baik dengan suaminya karena suaminya suka mabuk-mabukan dan membuat Mei kesal. Dan Mei pun bercerita kalau Mei mempunyai saudara yang sakit dan harus merawatnya. Setelah mendengarkan cerita Liu Mei, Zhang pun empati pada Mei dan berkata, sedih sekali kisahmu. Saya dikirim sebagai pekerja magang oleh rumah sakit kota, ungkap Zhang. Liu Mei pun mengungkapkan kalau Dr. Zhou pernah bilang akan ada pria tampan yang datang untuk membantunya. Ternyata pria tampan tersebut adalah Zhang, pria tampan yang kini ada di hadapannya. Mei pun berkata kalau Dr. Zhou adalah merupakan kenalan lamanya dan berkata pada Zhang, jangan takut pada Dr. Zhou.
Jangan khawatir, ayo kita pergi. Mei pun berkata pada Zhang, kamu telah menyelamatkanku. Aku tidak tahu kalau kamu tidak menyelamatkanku, pasti aku sudah mati di jalan, kata Mei. Tiba-tiba Mei pun pusing dan Zhang pun menangkapnya. Tidak apa-apa. Kamu sangat peduli pada orang, Zhang. Apakah kamu ingin kakak memberimu hadiah malam ini? Kata janda Bahenol sambil menggoda Zhang. Hadiahku sangat bagus dan kamu pasti akan menyukainya. Dengan sok jaim, Zhang pun menolaknya, tapi pikiran kotor pun tiba-tiba datang menghampiri Zhang. Zhang pun langsung berpikir kalau hadiah nanti malam adalah bergencerotan yang enak-enak. Dan janda Bahenol pun terus menggoda Zhang dan mengajak Zhang pulang untuk menemaninya. Dan tiba-tiba di jalan, Mei pun ketemu adiknya yang sangat cantik tapi penyakitan. Dan adiknya pun ditawarkan kepada Zhang, apakah Zhang mau dengan adiknya yang cantik ini. Tapi Zhang pun menolak. Dan akhirnya pun adiknya pun pergi, meninggalkan Mei dan Zhang. Dan Mei pun menceritakan kalau adiknya itu sakit-sakitan. Sudah 6 tahun lamanya. Mei pun lalu menceritakan kepada Zhang kalau semua kebun dan seisinya ini adalah milik keluarga Mei. Dan Zhang pun jangan takut kalau kekurangan hidup di desa ini, karena semua ini adalah milik janda Bahenol Liu Mei. Liu Mei pun membawa rumput yang akan diberikan kepada sapi, karena sudah waktunya sapi-sapi itu makan. Dengan berpakaian yang sangat minim, dan tiba-tiba digrepe-grepe dari belakang. Di pikiran Mei, laki-laki di belakang itu adalah Zhang, tetapi ternyata itu adalah Li Dasu yang ingin menggoda Mei dan ingin mencicipi tubuh indah Mei, si janda Bahenol itu. Namun Mei menolaknya, tapi Li Dasu memaksa Mei untuk melayaninya. Walaupun Mei tidak mau, Li Dasu tidak menyerah dan ingin tetap mencicipi tubuh indah Liu Mei yang sangat menawan dan menggoda iman. 说闲话，说什么闲话？我跟你是玩玩嘛，玩完了我不负责任，不娶你，谁还能说闲话？ Saat Li Dasu tertawa terbahak-bahak dan Mei pun mulai terjepit dan mulai dipegang-pegang oleh Li Dasu. Akhirnya Zhang pun datang untuk membantu Mei yang sedang mau digrepe-grepe oleh Li Dasu. Tiba-tiba Li Dasu langsung mengambil bata dan menghantamkan kepada Zhang, dan akhirnya Zhang pun jatuh dan mampus. Setelah itu Li Dasu menggendong Mei dan menaruh Mei di suatu tempat yang akan membuat Mei menjerit-jerit karena mau diberikan enak-enak oleh Li Dasu. Saat mau digrepe-grepe oleh Li Dasu, ternyata kekuatan nenek moyang Zhang pun datang, dan Zhang pun tiba-tiba kembali sembuh dan hidup lagi. 武一武之道，悬壶济世，造福苍生。没事了。 Setelah Zhang merasa bugar dan sembuh oleh kekuatan nenek moyangnya, tiba-tiba Zhang pun sadar dan segera mencari Liu Mei yang sudah ingin digrepe-grepe oleh Li Dasu. Dan tiba-tiba Zhang pun datang. Dan Li Dasu pun kaget kenapa bocah ini masih hidup padahal tadi sudah mati. Dan Zhang pun berkata pada Li Dasu, aku baik-baik saja, terimalah ini.
Dan Li Dasu dipukul mundur oleh Zhang. Setelah Zhang membangunkan Mei, tiba-tiba Li Dasu melihat suatu benda yaitu kapak dan ingin membabat Zhang dengan kapak tersebut. 梅姐， Namun Zhang masih sibuk membangunkan Mei dengan ditotoknya Mei. 梅姐， Dan disitulah terlihat sebuah gunung kembar yang sangat imut-imut. Dan Li Dasu pun segera mau membabat Zhang. 没有， Namun Li Dasu tidak tahu kalau Zhang memiliki kekuatan nenek moyang yang sangat luar biasa. Setelah mau dibabat Zhang, ditangkisnya kapak Li Dasu dengan mudah dan dipukul mundurlah Li Dasu oleh Zhang dan sampai muncrat darah putih. Dan Mei pun kagum terhadap Zhang. Laki-laki itu sangat jantan dan sangat perkasa dan bisa melindungiku. Dan Zhang pun berkata, bawa ke sini pamanmu, istrimu, dan semua anak buahmu untuk melawan saya. Saya tidak takut. Dan tiba-tiba pasukan Li Dasu pun datang, yaitu istri dan penggawanya. Setelah melihat semua pasukan Li Dasu, Zhang pun memberikan totokan yang bisa membuat pasukannya diam. Dan Li Dasu pun meminta ampun pada Zhang kalau dia tidak akan mengulanginya lagi, dan berharap Li Dasu bisa terampuni dan diizinkan oleh Zhang untuk pergi. Setelah seluruh pasukan Li Dasu dilepaskan totokannya, akhirnya pasukan tersebut bertanya pada Li Dasu, ayo kita potong-potong pria tersebut. Namun Li Dasu tidak berani, dan akhirnya mereka pun pergi. Dengan senyum tipis-tipis dan menarik, Mei pun kembali melakukan aktivitas dengan menumbuk padi. Tiba-tiba Zhang pun datang dan bertanya pada Mei siapa pria itu, dan Mei pun menjawab pria itu adalah Li Dasu. Dia adalah pria kampung yang suka menggodanya karena ingin mencicipi kemolekan tubuhnya dan ingin mendaki di gunung kembarku, kata Liu Mei sambil menggoda Zhang. 604那张。差不多吧。哎，对了，小张， Dengan sedikit menggoda Zhang dan ingin berterima kasih pada Zhang, Liu Mei pun mengajak Zhang tinggal di rumahnya bersama Mei si janda Bahenol itu. Mei pun langsung memberitahu tentang kondisi rumahnya yang tidak terlalu kecil untuk Zhang. Setelah ditawarkan tinggal bersama si janda Bahenol itu, otak Zhang pun langsung traveling ke mana-mana. Dan akhirnya si Liu Mei pun terus menggoda Zhang yang membuat Zhang tidak tahan dan ingin segera pergi ke rumah Mei dan menikmati malam indah bersama janda Bahenol Liu Mei. 说话，我就当你默认了。这样，我先去洗澡。 Setelah asik bercerita dan menggoda Zhang, waktu pun terus berlalu dan tak terasa malam berganti lagi dengan pagi. Dan akhirnya si janda Bahenol itu berganti pakaian dan pergi bersama Zhang di suatu tempat. Dan tiba-tiba menemukan seorang nenek-nenek yang lagi kesakitan. Dan terlihat di sana ada Dr. Zhou yang ingin mengobati nenek tersebut.
Namun tidak membaik, malah justru nenek tersebut tambah kesakitan. Melihat hal tersebut, Dokter Zhang dan janda Bahenol Yumei segera menghampiri nenek tersebut. Karena bukannya sembuh malah tambah sakit, nenek tersebut marah-marah kepada Dokter Zhu. Dan di tempat lain, Dokter Zhang dan janda Bahenol itu hanya melihat dari kejauhan dan berpikir bagaimana cara mengatasi penyakit si nenek tua tersebut. 我看你还是个医生呢，你肯定是个托关系进来的。 Dan di saat itu, kekuatan nenek moyang Zhang memberitahu kalau nenek tersebut mempunyai penyakit hemiplegia yang hanya bisa disembuhkan dengan akupuntur Guangfeng. Tak lama kemudian, Dokter Zhang menghampiri Dokter Zhu dan nenek tersebut dan berkata pada Dokter Zhu, "Kamu tidak mengetahui penyakit itu. Dasar dokter bodoh." Dokter Zhang pun meminta izin kepada Dokter Zhu untuk menyembuhkan nenek tua tersebut dengan kekuatan nenek moyang Dokter Zhang. Dokter Zhang pun mencoba mengobati nenek tersebut yang kesakitan. 你赶紧给我扎针吧，扎完了以后啊。 Melihat nenek tersebut yang kesakitan, Dokter Zhang pun mengambil tenaga dalam untuk menyembuhkan nenek tersebut. Namun nenek tersebut tidak percaya apa yang akan dilakukan oleh Dokter Zhang dan menganggap Dokter Zhang itu adalah seorang penipu. Namun Dokter Zhang pun tetap melakukan totok akupuntur di leher nenek tersebut dan dilakukannya tusuk menusuk di leher nenek tersebut. Dan apakah yang terjadi? Nenek tersebut tidak merasakan sakit. Dan ternyata nenek tersebut hanya menggoda Dokter Zhang. Dan tiba-tiba ilmu tenaga dalam Dokter Zhang dikeluarkan untuk menyembuhkan nenek tersebut. Dan kekuatan nenek moyang pun datang dan akhirnya nenek tersebut tergeletak. Apakah nenek tersebut mati? Kita lihat. Dan tiba-tiba ada sosok seorang wanita cantik yang datang menghampiri Dokter Zhang dan tiba-tiba menampar Dokter Zhang. Dan ternyata anak tersebut adalah putri dari nenek tersebut. Dan menuntut Dokter Zhang kalau nenek tersebut mati, dia akan segera menghukum Dokter Zhang dan melaporkan Dokter Zhang ke kantor polisi. 啊，你自己走吧。来了来了，真他妈虚伪！ Melihat ibunya yang masih tergeletak, putri cantik tersebut menangis terseduh-seduh karena melihat ibunya terbaring tak berdaya. Tiba-tiba ibunya terbangun 你给我找女婿了。 dan berkata, "Aku tidak apa-apa, aku sudah sembuh, leherku sudah tidak sakit lagi. Dan terima kasih Dokter Zhang telah menyembuhkanku dan aku hadiahkan padamu putriku yang cantik ini untukmu." 男人还是要以事业为重。我这初来乍到的，还请以后二位多多照顾。 Namun Dokter Zhang menolak pemberian nenek tersebut karena Dokter Zhang orang baru di desa tersebut. Dan akhirnya Dokter Zhang pun pergi bersama janda Bahenol itu. Dengan ditawarkannya rumah 200 meter persegi dan uang 5 juta kepada Dokter Zhang oleh nenek tersebut, Dokter Zhang tetap menolaknya. Tapi Liu Mei menyuruh Dokter Zhang untuk menerimanya. Dan film pun berakhir di sini. Dan nantikan episode selanjutnya.
我去。